Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan garis singgung lingkaran. Di sini kita akan langsung membahas mengenai latihan soal dari garis singgung lingkaran tersebut. Apa saja sih penerapan garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kalau kalian lihat, contohnya seperti seseorang sedang mengikat sebuah drum atau yang berbentuk lingkaran. Ketika dia itu mengikat dua atau bahkan lebih ya sebuah bentuk lingkaran. Nah, di situ kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep garis singgung lingkaran ini. Kemudian apalagi? Contoh lainnya seperti tank ya. Tank itu rodanya menggunakan konsep garis singgung lingkaran. Ya walaupun tidak semuanya, tetapi dia menggunakan konsep garis singgung lingkaran. Begitulah penerapan dari garis singgung lingkaran. Kita langsung masuk ke latihannya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ada sebuah rantai yang diikatkan pada 3 roda di sini. Ya, pertanyaannya panjang rantai yang mengikat roda ini adalah titik-titik satuan panjang. Nah, kalau untuk mencari sebuah panjang rantai seperti ini, tentunya kita menggunakan konsep dari lingkaran ya, jadi tidak jauh-jauh dari konsep lingkaran. Nah, perhatikan di sini. Kalau kalian lihat ya, setiap tali itu panjangnya dia itu bersinggungan atau berpengaruh pada jari-jari. Sehingga ada 1 ya kan? Terus kemudian 2, 3, 4 ya, sehingga 4R yang berpengaruh pada tali tersebut atau 4 kali jari-jari. Terus kemudian dia akan mengikat seperti ini ya, dia berputar setengah lingkaran, setengah keliling lingkaran, sehingga panjang tali itu bisa kita gunakan setengah keliling lingkaran ditambah 4R atau 4 jari-jari ditambah setengah keliling lingkaran ditambah 4R. Nah, sehingga menjadi keliling ya kan, setengah tambah setengah jadi 1 ya kan, 1 keliling ditambah 8R dijumlahkan. Keliling lingkaran apa? 2PR ya kan. Terus kemudian ditambah sama 8R. Pi di sini kita menggunakan 22/7. Sehingga 2 dikali 22/7 dikali R ditambah 8R. Ya, karena di sini R-nya atau nilai jari-jarinya tidak diketahui. Sehingga kita menggunakan R saja. Sehingga kita jumlahkan 4R ya kan, 2 kali 22/7, 4R per 7 ditambah 8R. Setelah seperti ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya yaitu 7. Ya, sehingga 44R per 7 terus kemudian 56R per 7. Ini dapat dari mana? Dari konsep penyamakan penyebut ya, ketika pecahan dengan bilangan biasa. Tinggal dikalikan 7 dikali 8 jadi 56 per 7. Sehingga akhirnya sama dengan 100R per 7. Seperti ini untuk mencari panjang rantai ya, yang mengikat 3 roda
Ini soal saya ambil juga dari berbagai referensi di Google. Ya, jadi kalian bisa mencari contoh-contoh lainnya di Google mengenai penerapan garis singgung. Oke, selanjutnya kita lihat di sini gambar di bawah ini adalah penampang 10 buah drum berbentuk tabung yang masing-masing berjari-jari 21 cm. Panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 10 buah drum tersebut berapa ya kan, dengan asumsinya bahwa Pi-nya adalah 22/7. Seperti ini ya ilustrasinya, ada 10 drum terus kemudian ikat. Ya, berapa panjang talinya minimal biar mereka itu bisa terikat dengan kencang. Nah, kita harus buat setiap panjang dari ininya itu kita harus hitung, ya kan, seperti ini. Seperti tadi ya kan, kita menggunakan jari-jarinya untuk menghitung panjang dari AB, dengan begitu juga dengan CD, EF, dan GH. Ya, berarti yang atas 8R dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jari-jari untuk panjang dari A ke B. Terus kemudian C ke D, E ke F, H ke G. Untuk C ke D itu 2 jari-jari atau diameter. Nah, kemudian di sini juga nih di lengkungannya. Untuk lengkungannya kita menggunakan busur. Ya, di sini ambil saja busur BC. Sebagai contoh, nanti tinggal dikali sama 4. Nah, sehingga AB sama dengan EF ya kan, 8R sama dengan 8 dikali 21. 21 dari yang diketahui nih, jari-jarinya 21. Sehingga 18 atau 168 cm. Ya, 168 cm. Sedangkan untuk CD sama dengan HG ya kan, sama dengan 2R. Ini yang ini nih, CD sama HG 2R. Atau bisa kita sebut sebagai diameter. 2 dikali 21 yaitu 42 cm. Kemudian kita cari dulu nih, panjang BC ini berapa ya? BC kan sebagai busur ya, panjang busur BC gimana ya? Nah, seperti ini. Panjang busur BCE dinyatakan oleh, nih, seperti ini. Besar sudutnya, sudut yang terbentuk di sini ya kan 90/360 dikali 2 PR. Ya, ini menggunakan rumus panjang busur dari sebuah lingkaran. Sehingga 90/360 kan 1/4. Ya kan, dikali 2 dikali 22/7 dikali 21 sama dengan 33 cm. Tinggal kita coret-coret aja nih, 2 sama 22 11 ya kan. 7 sama 21. Apaan? Ini 2 sama 4 ya kan, 2. Terus kemudian 2 sama 22 11. 7 sama 21 ini 3. Tinggal 11 kali 3 yaitu 33 cm. Nah, perhatikan bahwa busur BC sama dengan busur DE ya kan, nih busur DE, busur FG sama HA itu sama, yaitu 33 cm. Sehingga panjang talinya adalah, kita tinggal jumlahkan yang tadi sudah diketahui, yaitu 2 kali AB ya kan, ditambah 2 CD ditambah 4 busur BC. Karena ada 4 busur BC. Sehingga 2 kali 168, 2 dikali 42 ditambah 4 kali 33. 336 tambah 84 tambah 132, yaitu 552 cm. Ya, berarti panjang tali minimal yang harus dicari atau dibutuhkan adalah 552 cm. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi nih. Gambar di atas menunjukkan penampang 3 buah pipa air berbentuk lingkaran yang masing-masing berjari-jari 7 cm.
dan diikat menjadi satu. Hitunglah panjang sabuk lilitan minimal yang diperlukan untuk mengikat 3 pipa tersebut. Sama seperti tadi kita mencari panjang lilitan atau panjang talinya, ya kan, minimal yang diperlukan untuk mengikat pipa ini. Berarti R-nya kan 7 cm. D-nya berarti 7 kali 2 yaitu 14 cm. Tinggal kita menggunakan rumus mencari keliling lingkaran, ya kan, ditambah 3 kali diameter. Kenapa? Karena di sini kan untuk panjang talinya itu ini R, ya kan, ini juga R, ini R, ini R atau D, ya kan, 2 ini kan D. Ini D, ya kan, ini juga D, ini juga D. Jadi 3 kali diameter dan kita jumlahkan dengan keliling lingkaran, yaitu 2 PR ya keliling lingkaran ya. 22/7 dikali 14, atau kita di sini menggunakan diameter, jadi PD aja untuk keliling lingkarannya. Ditambah 3 kali 14 sehingga 44 tambah 42 yaitu 86 cm panjangnya minimal untuk melilit, ya, atau mengikat 3 buah pipa ini adalah 86 cm. Nah, ada lagi nih, insyaallah terakhir. 3 lingkaran diketahui masing-masing berdiameter 14 cm. Berapakah panjang tali minimal untuk mengikat ketiga lingkaran seperti di gambar tersebut? Ya, kalau yang tadi ke atas, sekarang yang ke bawah, apakah ada perbedaan? Ya kan, kita lihat panjangnya tetap kita pakai 3D atau 3 kali diameter, ya kan, dijumlahkan dengan keliling lingkaran. Sehingga 3 kali diameternya 3 kali 14 ditambah pi kali diameter 42 ditambah 22/7 kali 14 42 tambah 44 yaitu sama dengan 86, sama seperti tadi ya. Jadi baik itu ke atas ataupun ke bawah berarti sama ya. Ini contoh atau bentuk soal yang dia itu hanya perbedaannya di gambar, tetapi cara mengerjakannya tetap sama ya, selama dia tidak ada syarat tertentu dia sama. Kemudian ini tugasnya ya, ada di buku paket Erlangga 2B. Kalian kerjakan latihan 5 halaman 101 sampai 102, nomor 1 sampai 4. Ya, semoga kalian semua bisa mengerjakannya, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajar walaupun di rumah, ya kan? Karena semangat kita menuntut ilmu itu harus berada di mana saja. Ya. Walaupun itu tidak di sekolah, ya kan, itu di rumah, tetap kita harus semangat dalam belajar. Kemudian jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah agar disehatkan atau diselamatkan dari bencana atau wabah, ya kan, yang sedang terjadi pada saat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.